destinasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang menjadikan Indonesia menjadi surganya destinasi. Adanya salah satu tempat wisata di daerah Cimahi, yaitu di Kampung Adat Cirende Cimahi. Masyarakat Kampung Adat Cirende masih memegang teguh budaya Sunda, sehingga kita pengunjung memasuki kawasan Kampung Adat Cirende, pengunjung akan merasakan kentalnya budaya yang terdapat di perkampungan. Nuansa di Kampung Adat Cirende sangat kental, terlihat dari bangunannya yang masih terbuat dari bambu, atau sering disebut awi dalam bahasa Sunda. Di era zaman modern ini, masyarakat Kampung Adat Cirende masih mempertahankan nilai-nilai leluhur, seperti bagaimana cara memanfaatkan kekayaan alam tanpa merusaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan PAUD dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini kami sedang mengunjungi suatu daerah yang orang-orang sudah mengenal dari keunikannya. Jadi di sini juga ada narasumber kami yang selanjutnya akan kami bertanya bapaknya. Bapak sendiri boleh memperkenalkan diri, nama bapak siapa? Terima kasih. Kalau abah sendiri nama Abah Widya. Abah Widya, ya. Kita memilih Abah aja. Coba. Jadi kan kita itu di sini ada tugas kampus nih mengenai tentang antropologi dan kebudayaan gitu kan. Nah, di situ kami
sedang mencari-cari gimana ya daerah yang unik gitu, dan akhirnya kita menemukan daerah ini gitu. Boleh Abah sebutin nggak ini kan nama daerah aslinya apa? Ya, terima kasih. Kebetulan ya betul sekali, ini nama kampungnya Kampung Cirende. Kebetulan masuk ke Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, masuk ke Kota Cimahi. Ya, itulah kebetulan Cirende. Memang kalau berbicara keunikan, kalau menurut Abah sih bukan unik sih, karena ini kan udah lama sekali. Tentang makanan yang banyak ya, yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ada di negara kita, di Indonesia. Bukan hanya yang ada di negara kita, mungkin yang dulu yang udah lewat itu 10 negara masuk ke Kampung Cirende. Kalau yang namanya universitas, bukan hanya yang ada di negara kita, mungkin ada yang dari Zimbabwe, Jepang, Korea, termasuk ada yang dari Universitas Teknik Malaysia itu yang masuk ke sini. Lebih condong ke mereka penasaran, ingin mengetahui tentang makanan sehari-hari, utamanya di masyarakat adat, termasuk Abah sendiri sejak lahir yang nggak pernah makan beras. Itu yang menurut mereka unik. Untuk kampung ini sendiri, Bah, berdirinya dari sejak kapan sih? Berarti lebih ke berbicara sejarah ya. Ya kalau berbicara sejarah ya mungkin Abah menyampaikannya tidak mungkin sedetil itu sejarah yang namanya Kampung Cirende, karena Abah juga lahirnya belakangan gitu. Tapi karena mudah-mudahan kena ada benang merah, karena ada cerita orang tua dulu, mungkin yang namanya Cirende itu di abad ke-16 sudah ada. Abad ke-16 sudah ada. Itu bukan rekayasa, tapi ada pembuktian, karena dulu kesini ada penelitian tentang penyanggah rumah panggung itu, batu tatapakan itu di abad ke-16, di abad ke-17 tidak ada. Jadi perkiraan Abah itu di abad ke-16 itu yang namanya Cirende sudah ada. Kalau kita hitung, mungkin sekarang kan abad 21. Berarti perkiraan itu 500 tahun ke Cirende itu yang namanya Cirende sudah ada. 500 tahun ke belakang. Lalu untuk ini, untuk kampung ini sendiri, kira-kira gitu setahu Abah, sudah ada berapa generasi sih yang sudah meneruskan adat istiadat yang ada di sini? Kalau di adat sendiri, mungkin Abah sendiri sekarang di generasi kelima. Di generasi kelima dari orang tua di generasi kelima. Jadi kalau mengenai asal usul adanya kampung itu seperti apa sih, Bang? Yang jelas mungkin dulunya pasti ada orang tua dulu, karena berbicara sekarang, karena ada sekarang ada dulu gitu, karena ada Abah, karena ada sesepuh dulu. Jadi berbicara sejarah mungkin, atau berbicara asal usulnya mungkin, kenapa di sini ada cerita masyarakat adat. Masyarakat adatnya ada Sunda gitu kan. Jadi bukan tanpa alasan yang namanya masyarakat adat Sunda di sini. Mungkin anak-anak bisa belajar aksara Sunda, bisa menulis aksara Sunda, dan sehari-hari mungkin bahasa Sunda gitu kan. Dan mungkin mengambil kesenian di sini, kesenian Sunda itu lebih condong ke adanya masyarakat Sunda. Karena kalau Abah lihat kan yang namanya masyarakat Sunda bukan Cirende, sebetulnya Jawa Barat itu Sunda gitu. Tapi mungkin karena Cirende lebih menjaga tradisinya dari mulai bahasa, aksara, lalu kesenian. Nah di sini mungkin banyak kunjungan penelitian tentang kesundaan. Gitu. Karena kan di kampus di Bandung juga ada yang namanya Pasundan. Itu enak bacanya Pasundan. Tapi kalau pakai bacanya pakai koma sebetulnya Pasundaan. Mengenai adat sendiri, Pak, di sini kan mungkin lebih terkenal adat istiadatnya gitu. Untuk daerah ini juga, kampung ini gitu, adat istiadatnya ada apa aja sih, Pak, kalau adat istiadat di sini? Ya kalau yang namanya adat istiadat, karena ini kan turun temurun ya. Dari mulai ajaran, mulai semua tradisi pasti ada. Dari mulai acara ritual, mungkin di sini ngambilnya tanggal 1 Syirah.
tanggal 1 Syura itu bertepatan dengan kalau kalender Masehi kan 1 Muharram. Tapi Abah nggak secara langsung mengambil atau merayakan 1 Muharramnya, karena hak Abah mengambil 1 Syuranya itu untuk masyarakat Sunda, dan mungkin di situ ada upacara kematian, upacara pernikahan, upacara semuanya yang kaitan dengan wujud diri kita pasti ada acaranya yang harus dilaksanakan. Nah, di sini juga ada makanan khasnya ya. Makanan khasnya apa aja sih, Bah? Kalau semua makanan asal yang dari beras itu semua makanan khas, karena mungkin masyarakat Cirenep utamanya dari adat itu kan ada sejarah tentang pangan. Sejarah pangan itu mungkin dari tahun 1918 sesepuh kami itu sudah mengajarkan atau memberitahukan jangan di tahun 1918 coba berhenti makan beras. Jadi lebih khasnya lebih ke umbi-umbian, termasuk Abah sehari-hari itu makan nasi itu nasi singkong. Yang biasa disingkat rasi apa? Betul, rasi itu singkatan dari beras singkong. Itu rasi. Kalau untuk mata pencahariannya di sini apa aja, Bah? Kalau yang namanya mata pencaharian sih macam-macam sih, tergantung kebiasaan masyarakat di sini. Mungkin ada yang masih kerja di luar atau di pabrik, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi guru. Tapi lebih condong masyarakat, yang namanya masyarakat adat pasti diarahkan ke lahan pertanian atau diarahkan lebih ke alam. Jadi anak-anak mungkin karena di sini kan tidak tertutup, nggak seperti masyarakat adat di sini, nggak seperti saudara Abah yang di Baduy. Anak sekolah juga hampir tidak boleh. Tapi kalau Cirende mungkin anak-anak sekolah ada yang udah jadi sarjana, yang namanya anak-anak SD yang putus sekolah, nah, karena kebutuhan yang namanya pendidikan gitu. Kalau untuk pendidikannya sendiri, warga sini tuh masih tetap di desa Cirende apa kayak ke Cimahi gitu, kayak ke SMK 1 contohnya? Kan yang namanya pendidikan mungkin di sini kan tidak tertutup sih. Tidak tertutup itu bukan hanya untuk hanya tamat SD gitu kan. Jadi karena di kampung ini baru ada SD gitu kan, di atas kebetulan di atas rumah Abah itu ada SD sekolah. Nah kebetulan kalau selesai dari SD mungkin SMP dan selanjutnya mungkin harus keluar dari kampung Cirende, karena di sini baru ada SD. Ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah ya mau ada rencana untuk Ya harapan ini kan kebutuhan secara Iya. pendidikan, kebutuhan ya itu terserah pemerintah. Apakah difasilitas enggak untuk kebutuhan sekolah ke depannya kan seperti itu. Kalau untuk SD-nya sendiri berdirinya pada tahun berapa ya, Pak? Kebetulan kalau SD masuk Cirende kan bukan hanya masuk Cirende, semua desa di kan itu maksudnya kan impres, instruksi presiden. Jadi semua masyarakat yang jauh ke sekolah yang lain mungkin diberi fasilitas sekolahnya. Kebetulan kalau di sini mungkin perkiraan Abah tahun 80-an masuk sekolah. Kebetulan kalau sejaman Abah kan SD juga harus keluar kampung Cirende. Itu sejaman Abah. Sekarang ya Abah senang karena pemerintah memberi fasilitas tentang sekolah SD, jadi anak-anak nggak begitu jauh. Kalau di sini kan tadi saya melihatnya di balai itu ada kayak whiteboard. Itu tuh kalau hari-hari libur ada belajar tambahan apa ada les atau apa, Pak? Jadi mungkin perkiraan begini, karena ini masih situasinya pandemi atau corona, jadi sekolah itu kan nggak bisa di sekolah. Ya. Nah kebetulan di Cirende ada beberapa sarana, mungkin bisa di balai adat, bisa di kantor RW. Ya kebetulan mungkin itu tadi anak-anak panggung sekolah atau anak-anak SD sekolah bisa di fasilitas di balai. Ya kebetulan kalau secara untuk masyarakat di sini, kalau hari libur mungkin
karena sekolah itu hanya cukup 6 hari, 7 hari libur, jadi 1 hari libur, jadi mungkin ada juga kalau di balai itu pendidikan aksara Sunda. Mungkin di balai adat itu hari Sabtu ada belajar aksara Sunda dan menulis aksara Sunda, itu paling di balai adat. Kalau di kampung Cirende ini kan terdirinya 1 RW gitu. Iya. 1 RW. Ya. Berapa kepala keluarga itu? Mau semuanya atau Dalam 1 adat? RW ini Kalau 1 RW itu kurang lebih sekitar 400 kepala keluarga. 400 kakak. 400 kepala keluarga kakak, betul. Tapi kalau diambil oleh adat, mungkin di adat itu ada 60 kepala keluarga, jadi 400 dipotong 60 kepala keluarga. Jadi begini, yang namanya Cirende ini kan kalau menurut kebijakan Abah, Cirende ini sebetulnya mah nggak bisa dikatakan kampung adat, karena di dalamnya muslimnya banyak, adatnya banyak, dan di sini ada yang namanya keturunan Tionghoa. Itu yang namanya Cirende. Jadi kebijakan Abah kalau dikatakan kampung adat mungkin bisa keambil ke Abah semua. Jadi mungkin kebijakan Abah jadi nggak bisa dikatakan kampung adat kalau Cirende. Tapi di Cirende ada yang namanya warga adat. Jadi kebijakannya seperti. Kalau apa sih yang menjadikan kampung Cirende ini berbeda dari kampung-kampung lain? Kalau perbedaan hanya mungkin tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan, karena yang namanya manusia kan sama, pekerjaan mungkin ada yang sama, sekolah, pendidikan, mengadopsi teknologi, ya mungkin hanya yang beda mungkin makanan. Makanan aja. Karena semua masyarakat adat yang ada di negara kita mungkin kebanyakan kan makanannya beras. Iya. Tapi kalau Cirende ya yang namanya warga adat kan nggak pernah makan beras. Paling itu yang paling membedakan. Coba di sini kan di Cirende tersendiri ini kan mempunyai kepala adat ya Kak. Untuk setiap adat, acara adat, istiadat itu bagaimana jika seseorang ingin menjadi seorang kepala adat, kriterianya yang harus dipenuhi seperti apa? Ya itu sederhana sih, nggak seperti misalnya kalau dibandingkan seperti kita ingin jadi anggota dewan dan macam-macam, itu sangat ribet gitu kan, apalagi harus banyak uang gitu kan. Tapi kan kalau melihat apa kan nggak ada perwakilan rakyat kita dewan itu kan. Tapi kalau di adat itu sederhana karena tidak ada upah, jadi hanya mereka melihatnya pertama yang mau, kedua yang mampu, itu aja. Percuma kalau kita memilih sesepuh, satu tidak mau dan dua tidak mampu, karena tuntunan adat itu sangat berat sekali, bukan hanya dari segi masyarakatnya, karena dari semuanya harus dilindungi, termasuk alamnya, kan itu yang menjadi ketua adat. Jadi ya mungkin lebih condong di adat itu lebih usianya udah tua, sepuh, yang namanya sesepuh mungkin pengalamannya banyak, itu yang seperti itu. Jadi bisa masyarakat di sini mungkin ngariung pertemuan siapa yang ditunjuk oleh masyarakat yang pengganti sesepuh. Jadi sederhana lah. Untuk acara sendiri nih, acara yang biasa dilakukan oleh kepala adat itu seperti apa ya, acara-acara besar? Ya banyak sih, kalau mungkin di sini bisa acara satu sira itu kan perlu sesepuh, mungkin acara kematian, pernikahan itu kan perlu orang tua, perlu sesepuh, karena mungkin dikaitkan dengan pernikahan lah contohnya. Di sini mudah-mudahan menjadi sebuah tuntunan untuk daerah-daerah lain, karena di sini kan yang namanya ingin punya istri, ingin punya suami di adat itu kan nggak gampang mendapatkan, karena ada tahapan yang harus dilewati. Satu, pertama dari mulai pacaran aja udah ada aturannya. Pacaran itu di bahasa Sunda itu tatoongan, bahasa Sunda, atau ditengok gitu. Ditengok kan dalam arti mungkin ada
perempuan ingin ke suatu laki-laki itu harus ditengok dulu. Apakah itu laki-laki bakal jadi seorang laki-laki yang tanggung jawab? Kedua, kalau sudah punya anak, apakah itu laki-laki bakal jadi seorang bapak dari seorang anak? Lalu laki-laki itu kedepannya bakal jadi seorang kakek dari seorang cucu? Karena di sini boleh nikah, nggak boleh cerai. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui. Pertama, totoongan. Kedua, yang namanya tukar cincin itu nyerihan. Nyerihan itu jadi bawa sirih yang suka dipunya. Zaman orang tua dulu, kalau bahasa Sunda itu nyepah. Itu kewajiban orang yang mau lamaran itu mengunyah itu. Nanti ada keterlibatan apa? Ditanyakan, kamu itu mengunyah sirih enak gimana? Wah, mana enak bah ngunyah sirih, malah nggak enak, malah pala, malah pahit. Nah, itu sebuah tuntunan. Kamu ingin menikah itu sebuah tuntunan. Karena kalian mau nikah itu jangan dipikirkan hanya manisnya. Pasti sudah punya keluarga, pahit dan senang dan payahnya pasti mengkali kalami. Itu makanya proses itu di sini orang tua dulu memberikan pemahaman boleh nikah, tidak boleh cerai. Laki-lakinya tidak boleh poligami. Dari istri dua. Sampai sekarang ya? Bukan hanya sampai sekarang, harapan ada sampai generasi ke depan gitu. Dan mereka udah bikin skripsi, malah tuh abah diminta hasilnya. Bahkan di abah satu buku ada, karena itu kan kaitan dengan pamali kan. Kalau di adat kaitan dengan pamali. Kebanyakan kan istri yang itu bisa hamil, istri kan nggak boleh makan dengan piring yang besar gitu kan, itu kan perempuan. Kalau misalkan ini di sini tuh ada ritual yang biasa dilakukan. Kayaknya kalau berbicara ritual, semua ajaran, semua agama itu punya ritual. Kalau berbicara ritual di sini kan jangankan satu sila, pernikahan, kematian, banyak yang lain, anak-anak kelahiran, ibu hamil itu ada ritual. Nanam singkong pun di sini pasti ada ritual. Ritual itu kan lebih ke meminta izin, minta kalau ke orang tua minta doa restu, minta keselamatan, itu kan ritual. Jadi ritual itu harus ada. Yang tiga, kalau ritual sendiri yang di sini sama yang di luar itu berbeda apa? Bagaimana? Kebetulan abah mungkin bisa balik tanya dulu ya. Yang di luar itu di mana? Apa dengan sesama masyarakat adat atau dengan agama yang lain? Kalau misalkan di luar itu kan kayak yang nikahan gitu, adat-adat yang kayak sunatan, lahiran, pernikahan gitu, kayak nginjek telur atau kayak gitu. Yang lebih itu Sama sih. sama aja. Tapi kan kalian juga harus memahami arti tingkat telur. Mungkin kalian kan belum nikah, jadi belum tahu kan, jadi belum tahu ya. Kalau kalian nanti nikah, tanya ke orang yang harus perlu nikah telur artinya apa gitu kan. Sebetulnya banyak sebuah tuntunan di situ, karena apalagi kalau bakar harupat itu kan, harupat itu kalau udang nama itu kalau jadi ulah getas harupatin gitu. Jadi kalau ada masalah di keluarga, orang yang udah berkeluarga kan pasti ada cekcok. Kalau orang Sunda mah pas ya. Jadi jangan memonis kita cerai, itu kan salah. Jadi simbolnya itu harupat itu. Harupat itu kalau dipotong, dipatahkan itu pecah, nggak seperti bambu yang lain gitu. Itu simbol tuntunan, jangan sampai seperti itu. Jadi sama sih masalah ritualnya sama. Mungkin karena ritual ini begini kalau menurut abah, ritual itu minta ke yang maha kuasa. Semua ajaran, semua kepercayaan, semua agama minta itu hanya satu kepada yang maha kuasa. Cuman yang beda mungkin hanya bahasa dan melakukan ritual itu yang beda pasti. Kalau yang ritualnya sama, minta keselamatan, minta ke apa saja lah, minta itu ke yang maha kuasa. Kalau untuk penduduk
di sini gitu Pak, boleh nggak ada kayak dari luar pengen tinggal di sini gitu? Tidak ada larangan sih kalau hanya mau tinggal. Jadi memang pertimbangan abah di sini kan nggak mungkin di sini dengan mudah mendapatkan lahan untuk bikin rumah gitu kan, nggak mungkin, karena di sini lebih diperuntukkan untuk anak cucunya atau keturunannya gitu. Jadi boleh-boleh saja tinggal, karena ada ceritakan di sana tanah diinjak disebut wanita dijunjung kan gitu, jadi bijaksana aja. Iya Bang, itu kalau misalkan pernah ada nggak gitu Bang dari penduduk luar yang nggak sengaja gitu dia tinggal di sini atau enggak yang nikah sama orang sini gitu? Kalau orang luar ke sini paling ya punya keluarga atau mendapatkan jodoh orang sini, itu ada sini sebetulnya mah banyak sih orang yang tadinya mendapatkan jodoh orang sini. Tapi kalau masyarakat di sini yang namanya masyarakat adat nggak mungkin kan harus merantau kemana gitu atau pergi jauh ke kemana, itu aturan adat itu nggak ada di sini. Jadi hanya mencari rezeki, mencari kehidupan cukup dengan alamnya sendiri gitu. Apa sih yang kurang untuk kebutuhan masyarakat hanya untuk makan kan? Masyarakat adat itu nggak perlu apa, kalau menurut abah masyarakat adat dikaitkan dengan saja nggak butuh mobil mewah, nggak butuh rumah mewah, buat apa gitu. Yang butuh hanya ketenangan batin yang dibutuhkan untuk masyarakat adat sendiri gitu. Kalau misalkan kayak ada apa lahiran kayak gitu kan suka ada 7 bulanan gitu Bang, suka ada kayak merujak kayak gitu kalau di sini ada sama suka ada larangannya enggak? Itu kan sebetulnya mah itu kan adat-adat Sunda ya. Karena adat Sunda kan harus bukan hanya melakukan, jadi berangkatnya bukan dari hanya 7 bulan sebetulnya, berangkatnya dari 4 bulan ibu hamil. Kenapa 4 bulan harus diselamatkan? Karena kan ada hitungannya apa? Dari mulai ibu hamil 1 bulan kan ada hitungannya, sabulannya heran, 2 bulan kumambang, 3 bulan gumulu, 4 bulan mangrupa. Jadi jabang bayi udah punya roh, udah hidup, makanya harus diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan lagi 7 bulan? Karena 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan sangkulisir putih, 7 bulan tumpang pitu. Jadi tumpang pitu, jadi mohon maaf, jabang bayi sudah mendekati lawangan ibunya, jadi boleh lahir. 7 bulan udah tua. Jadi ilmu kedokteran namanya prematur, lahirnya 7 bulan. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil 7 bulan lahir itu nggak pernah kaget, jangan kaget, karena itu jabang bayi udah tua. 8 bulan muda lagi, harus lahir 9 bulan. Jadi kalau di adat Cirende, jadi mulainya 4 bulan lalu 7 bulan itu harus diselamatkan, karena udah dalam 7 bulan itu udah boleh lahir. Jadi kalau yang namanya larangan banyak. Yang tadi abah ceritakan di sini ada anak-anak TV, mereka menyusun skripsi, bahkan udah jadi abah diminta bukunya. Kenapa abah diminta bukunya? Nanti kalau abah dikoreksi barangkali ada tidak yang sesuai, seperti abah bercerita sekarang kan mungkin nggak semuanya benar gitu, mohon maaf ya, itu kan harus dikoreksi. Itu ada satu bukunya, jadi namanya pamali, bukan, nggak ada yang salah sih bahasa yang namanya larangan itu kan tidak boleh. Contoh orang tua dulu hanya bicara kan mana yang tong diuk di lawang panto, itu pamali, sebetulnya hanya menghalangi orang yang mau liwat. Itu kan banyak yang namanya pamali. Abah juga sekarang mungkin dengan sembarangan makan nasi beras atau kue-kue dari beras, itu kan memang kalau nggak kelihatan orang lain kan nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya kan ada di batin kita, berarti
Abah membohongi batin Abah sendiri kalau Abah sembarangan makan beras. Itu kan tanggalis. Di sini nggak boleh, bukan tidak boleh. Mau makan beras, mau makan apa boleh di sini. Karena Tuhan tidak Tuhan itu menciptakan semua makanan kan buat kehidupan. Ya contohnya mohon maaf, Tuhan menciptakan hewan, babi. Apakah menurut secara umum boleh? Tidak boleh. Apa yang tidak boleh hanya sebuah ajaran atau agama. Agama tidak boleh. Tapi kita kan nggak harus egois. Lihat aja orang Hindu, lihat aja orang Kristen, mereka dimakan. Tuhan itu menciptakan. Apalagi beras, bukan tidak boleh apa. Ya Abah seolah-olah bertapa. Sampai kapan? Ternyata usia Abah sampai sekarang hampir 60 tahun nggak pernah makan beras. Ternyata kan layak kehidupan dengan orang lain. Kan itu. Intinya kan yang namanya makan kan sederhana, hanya untuk hidup dan kesehatan itu makan. Kalau Abah melihat itu beras mahal atau lauk pauknya mewah, itu kan sehat buat kita ya? Belum tentu sehat gitu.
tadi juga kan saya sudah dengar-dengar dari ketua yang ada di sini bahwa di sini juga memproduksi makanan-makanan ciri khas dari daerah sini. Kalau boleh tahu apa aja sih Bu makanan-makanan yang ada di sini? Kebetulan di Sambal Singkong ini bawahnya ada egro, ada dendeng, ada cireng, pokoknya makanan dari tepung singkong. Oh jadi ini yang bikin uniknya itu dari singkong gitu kan? Terus kalau misalkan untuk anggota yang membuat makanan atau yang suka masaknya itu biasanya berapa orang? Kebetulan sekarang ada 10 orang di sini juga. Itu keluarga asli dari sini. Terus kalau misalkan untuk produksinya itu dari hari apa sampai hari apa? Biasanya sih setiap hari, cuma hari Rabu kita libur karena ada senam juga. Terus hari Sabtu kita libur juga, senam juga sama persiapan buat hari Minggu. Biasanya hari Minggu kita bikin olahan yang kayak basah-basahan gitu, karena sering ada yang kayak jalan-jalan gitu, yang naik sepeda pada minggu sini. Jadi kita bikinnya ada awul, ada cireng basah, ada cibanrek gitu. Tapi itu kalau misalkan kayak gini produksi kayak gini itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam kurang lebih jam 11-an sampai jam 7-an, pokoknya sampai beres aja. Jadi kalau misalkan untuk pemasaran makanannya tersendiri itu apakah lebih ke kayak promosi di online atau misalkan ke warung-warung pemasakan sendiri? Kebetulan di sini jualnya cuma di sini aja, jadi khusus buat pembeli yang datang ke sini aja. Jadi nggak dijual keluar. Paling ya kalau lewat WA ada juga yang biasa udah biasa pesan gitu, udah biasa beli nasi suka ada juga yang pesan ke lewat WA gitu. Terus kalau mengenai omset gitu ya, apakah melakukan kegiatan itu menurut Ibu menguntungkan nggak sih? Jadi kayak apakah capek atau misalkan seperti apa? Sebenarnya sih menguntungkan, karena kita juga kan dari 2010 ya kita bikin ini. Terus kalau kita itu sebenarnya gajinya kita sedikit ya sih, gajinya cuma berapa gitu. Terus kita punya uang kas, nah uang kas itu kita simpan, terus kita buat untuk kepentingan kita bersama gitu. Jadi sebetulnya bangunan ini juga kita hasil dari kuah ibu gitu, jadi sama dibantu juga sama penghasilan sama kunjungan yang ke sini juga gitu. Jadi hasil uang dari jualan itu lebih ke masukin ke kas? Iya, jadi emang buat bergulir lagi, buat kas sama buat gaji ibu juga. Terus biasanya pengunjung di sini biasanya rata-rata paling banyak sampai berapa orang sih? Kalau dulu sih sebelum pandemi ya kita banyak pengunjung yang datang ke sini. Karena sekarang lagi ada ini, jadi kita cuma hari Minggu aja biasanya kalau yang banyaknya. Kalau dulu mah kan kunjungannya itu kayak rombongan ibu-ibu, terus rombongan dari sekolah gitu. Cuma banyak makan siang di sini gitu. Jadi pengunjung itu dulu banyak, kalau sekarang mah enggak. Ini sih. Selain membuat kayak kue kayak gini kan pasti nih pengunjung itu kayak lebih ke kayak pengen ke makanan pokoknya Ibu juga buat gitu. Iya, jadi ada juga khusus ibu-ibu yang masak makanannya. Jadi masak kayak bikin nasinya emang nasi singkong, terus buat makanan yang lainnya sih sama aja kayak sayur lalap, sambalnya gitu sama aja. Cuma nasinya kita ganti sama nasi singkong. Untuk tarifnya tersendiri itu Bu per idenya berapa, kan barangkali nanti misalkan ada pengunjung yang kesini terus ingin tahu ini berapa harganya gitu. Kalau untuk makan kita per porsinya itu 30.000. Itu dalam satu porsinya ada apa aja? Itu biasanya kita pakainya itu parasman. Jadi parasman kita seininya aja gitu. Tapi dalam satu porsi itu kita ada nasi ya, nasinya nasi, terus ada ayam, ada tahu, ada kayak gitu, terus salad, sambal, sayur, sama sindal ya.
sekian ya dari wawancara hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Jadi kita juga udah ini pengetahuan baru ya. Jadi kita udah tahu oh di sini tuh ada apa aja, terus uniknya apa aja. Ya. Pokoknya kalian juga jangan lupa harus mampir ke sini ya. Pokoknya kalau kalian ke sini nggak akan nyesel dari mulai bangunan-bangunannya, terus ada balai-balai dan kesenian-kesenian lainnya. Kalian pokoknya harus ke sini karena di sini itu benar-benar unik dan langka gitu kalau menurut saya. Karena dibandingkan daerah lain di sini tuh emang jarang ada gitu. Jadi pokoknya untuk Abah juga makasih. Enggak, sama-sama. Dan pokoknya terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.